Halo teman-teman investor semuanya, jadi kesempatan kali ini kita bakal coba bahas Matahari ya, atau kode sahamnya LPPF. Ini udah mengeluarkan laporan keuangan tahun 2020. Nah, seperti apa perusahaannya akan coba kita bahas setelah yang satu ini. Oke, ini jadi di tanggal 17 Februari 2021, perseroan ini udah melakukan yang namanya siaran pers ya. Di siaran pers, Matahari ini melaporkan penjualan kotor itu 8,6 triliun. Jadi walaupun angkanya besar, tapi ternyata ini turun 52,3% secara year on year atau dibandingin tahun 2019. Lalu kalau misalnya kita lihat dari labanya, perusahaan ini tahun 2020 mengalami rugi ya. Rugi sekitar 900-an miliar. Ini turun sangat signifikan dibandingkan tahun 2019 yang bisa profit 1,4 triliun. Nah, perseroan ini secara overall ya, ini menutup 13 gerai format besar dan 12 gerai khusus, lalu membuka 3 gerai format baru ya, format besar baru, lalu melengkapi jaringan menjadi totalnya 147 gerai per Desember tahun 2020. Nah, mungkin buat teman-teman yang ngikutin, Matahari ini sebelumnya itu punya lebih dari 150 gerai. Ya, jadi sekarang udah terus menurun menjadi 147 gerai, dan kita bisa lihat memang dampak dari pandemi ini luar biasa banget. Yang tadinya bisa profit triliunan sekarang bisa rugi hampir 1 triliun. Lalu kita bakal coba lihat dari sisi laporan keuangan tahun 2020 ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pendapatannya turun ya, signifikan banget nih, dari 10,2 menjadi 4,8. Lalu kalau misalnya kita lihat lagi dari sisi ruginya ya, ini 900 miliar ruginya, lalu profitnya di tahun sebelumnya 1,36 triliun. Nah, lalu kalau misalnya kita mau lihat, tidak ada kepentingan non pengendali ya, jadi lumayan oke. Dari sisi cash flow-nya ini masih cukup oke sebenarnya. Jadi walaupun tipis banget positif, tapi dia masih bisa positif 90 miliar. Di sini kita bisa lihat memang ada penghematan dari karyawan, dan juga pembayaran kepada pemasok bisa ditekan cukup lumayan ya. Makanya dia bisa positif cash flow dari operation-nya. Nah, di sini yang jadi perhatian saya adalah perusahaan ini melakukan pembelian saham PT Bank Nasional Nobu Tbk sebesar 550 miliar, dan sebelumnya itu nggak ada ya. Jadi memang negatifnya lumayan gede di sini, padahal lagi pandemi agak susah. Terus mereka melakukan pembelian PT Bank Nobu dengan harga yang kalau boleh dikatakan ya cukup premium sebenarnya. Akhirnya perseroan harus melakukan pinjaman sebesar 1 triliun, dan mereka memutuskan untuk tidak membagikan dividen. Jadi yang sebelumnya dividennya hampir 1 triliun di tahun 2020, karena adanya pandemi mereka mau jaga kas, akhirnya mereka tidak bagi dividen. Tapi mereka melakukan pembelian saham treasury karena memang harga sahamnya turun cukup signifikan ya. Sempat di bawah 1000, sekarang udah di 1300, 1400-an lagi. Nah, lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi neracanya, di sini kita bisa lihat total liability-nya naik ya, dari 3 triliun menjadi 5,7 triliun karena ada penyesuaian PSAK. Nah, PSAK sebelumnya kewajiban sewa jangka panjang itu nggak perlu dicatat, sekarang perlu dicatat 2,4 triliun di sini di jangka panjang, dan di jangka pendeknya sekitar 444 miliar. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat dari sisi valuasinya di 1385 per lembar, LPPF ini kita bisa lihat secara valuasinya dia market cap-nya itu di kisaran 3,6 triliun ya, 3,6 triliun. Jadi kalau misalnya si LPPF ini bisa mencetak laba 1 triliun lagi, berarti kan price to earning ratio-nya 3,6 kali aja. Itu udah murah banget sih sebenarnya. Cuman balik lagi, apakah LPPF ini bisa mencetak laba 1 triliun atau tidak? Ya, kita mesti lihat dari kinerja kuartal 1, kuartal 2 tahun 2021 itu seperti apa. Kalau misalnya memang kira-kira bisa mencetak laba sekitar 1 triliun, harga 1385 ini udah murah banget. Ya, udah murah banget. Cuman balik lagi, perseroan ini dipertanyakan karena melakukan pembelian saham Nobu ya. Apakah itu memang jadi efektif atau tidak, itu yang perlu kita cermati. Cuman kalau misalnya kita lihat perkembangan bisnisnya, sebenarnya bisnisnya ini udah mulai stagnan. Bisa dilihat dari total pendapatannya, ini 10 triliun, 10 triliun, 10 triliun. Jadi dari tahun 2017 sampai tahun 2019 nggak kemana-mana ya total pendapatannya. Justru laba bersihnya cenderung mengalami penurunan, karena di tahun 2018 mataharimall.com ini dihapus, jadi sisa 1 triliun labanya, dan di tahun 2019 1,4 triliun. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari historinya,
memang buat dapetin 1 triliun ini nggak terlalu susah buat Matahari. Cuman balik lagi, apakah mereka memang bisa berhasil atau enggak. Oke, jadi demikian dari saya tentang LPPF. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.